Selamat malam Bu Prima, selamat malam teman-teman semuanya. Pada minggu kali ini kami akan membahas pusat pertanggungjawaban di pusat investasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita. Nama saya Putri Dwi Cahya. Saya Rosina Maharani. Saya Umi Khalifatan Walidiyah. Berikut pembahasannya. Bentuk pusat pertanggungjawaban yang paling lengkap adalah pusat investasi. Pusat investasi memiliki semua hak keputusan pusat biaya dan pusat laba, serta hak keputusan atas jumlah modal yang akan diinvestasikan. Pengertian pusat investasi menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen menerangkan bahwa pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Kewenangan pusat investasi adalah menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba. Dengan demikian, pusat investasi diukur prestasinya berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset yang dipergunakan. Laporan kinerja suatu pusat investasi tidak hanya terbatas pada laba yang diperoleh, tapi juga jumlah aset yang dipergunakan dalam memperoleh laba. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan pengukuran prestasi suatu pusat investasi. Yang pertama yaitu menyediakan alat evaluasi proyek investasi masa lalu dan masa yang akan datang, baik secara individual maupun secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer divisi dan manajer kantor pusat untuk membuat keputusan investasi yang tepat bagi divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu memotivasi manajer divisi agar selalu memonitori aktiva, utang, dan modal divisi yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya investasi. Yang keempat yaitu mengukur kinerja manajer pusat investasi dan mengukur kinerja divisi sebagai suatu entitas ekonomi. Yang kelima, sebagai dasar pemberian insentif pada setiap manajer pusat investasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Selanjutnya adalah masalah yang timbul pada pusat investasi. Masalah yang timbul biasanya berkaitan dengan pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. Yang pertama, pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan dari investasi yang ditanamkan. Yang kedua, laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Dan yang ketiga, makin besar modal yang ditanam, belum tentu makin besar pula labanya. Nah, selanjutnya ada penentu elemen aktiva sebagai dasar investasi. Yang pertama ada kas. Pedoman penentu besar kas ialah yang pertama dalam rangka pengukuran kinerja manajer divisi, kas yang dimasukkan sebagai elemen investasi dibatasi sebesar kas yang terkendali oleh manajer divisi. Lalu yang kedua, kas yang dimasukkan sebagai elemen investasi adalah sebesar kas yang diperlukan oleh divisi sebagai kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Lalu masalah yang biasa muncul ialah biasanya kantor pusat menginginkan pengelolaan kas disentralisasi oleh kantor pusat sehingga saldo kas divisi relatif kecil. Yang kedua, divisi cenderung memiliki kas yang relatif kecil hanya cukup untuk membelanjai keperluan rutin. Lalu yang kedua ada piutang. Piutang yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah piutang yang dapat dikendalikan divisi. Manajer divisi dapat mengendalikan piutang jika diberi wewenang untuk menentukan syarat penjualan kredit, kebijakan piutang, dan penagihan piutang. Piutang yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah sebesar piutang divisi sebagai suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Penentuan piutang dapat didasarkan atas piutang neto, yaitu sebesar piutang bruto dikurangi cadangan kerugian piutang. Saldo piutang yang digunakan untuk menentukan investasi dapat didasarkan pada saldo piutang pada akhir periode atau saldo piutang rata-rata. Selanjutnya yang ketiga ada persediaan. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah persediaan yang terkendalikan divisi. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah sebesar persediaan divisi sebagai suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri. Persediaan biasanya dicatat pada jumlah akhir periode. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO untuk tujuan akuntansi keuangan, maka persediaan sebaiknya dinilai pada biaya standar atau rata-rata. Jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran di muka atau pembayaran cicilan dari konsumen, maka pembayaran tersebut akan dikurangi dari jumlah persediaan kotor atau dilaporkan sebagai kewajiban.
Pada satu sisi, perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode tersebut tepat jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar. Metode ini menyediakan ukuran yang baik atas modal yang disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya 4. Properti pabrik dan peralatan aktiva tetap. Aktiva tetap dicatat dengan harga perolehan dan didepresiasi sepanjang umur ekonomisnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur profitabilitas unit usaha yang menggunakan aktiva ini. 5. Aset-aset yang disewa guna usahakan. Para manajer unit usaha lebih terdorong untuk menyewa daripada memiliki aktiva, ketika beban bunga yang terkandung dalam biaya sewa lebih kecil daripada beban modal yang dikenakan pada dasar investasi dari unit usaha. Jika aktiva tetap dibeli, maka besarnya investasi divisi yang bersangkutan akan bertambah. Jika aktiva tetap disewa, maka besarnya investasi divisi yang bersangkutan tidak bertambah. Yang keenam, aktiva tetap menganggur. Beberapa perlakuan aktiva tetap yang menganggur. Jika aktiva tetap menganggur dalam suatu divisi tidak dapat digunakan oleh divisi lain, maka tanggung jawab aktiva tersebut tetap berada pada manajer divisi yang bersangkutan dan dimasukkan sebagai elemen investasi divisi yang bersangkutan. Jika aktiva tetap yang menganggur dalam suatu divisi dapat digunakan oleh divisi lain, maka tanggung jawab aktiva dapat dipindahkan pada manajer divisi yang memanfaatkannya. Terdapat dua metode dalam mengukur prestasi pusat investasi. Yang pertama ada ROI. ROI adalah pengukuran kinerja pusat investasi dengan menentukan besarnya rasio laba dengan investasinya. Jika ROI yang diharapkan dari suatu divisi besarnya 18% per tahun, maka kinerja divisi dinilai baik jika ROI sesungguhnya tercapai minimal sebesar 18%. Jika tidak tercapai, maka kinerja divisi dinilai tidak baik. Adapun rumus ROI yaitu laba operasi bersih dibagi rata-rata aktiva operasi dikali 100%. Kendalian tingkat pengembalian investasi ROI. Ada tiga cara bagi manajer pusat investasi untuk meningkatkan ROI. Yang pertama, manajer pusat investasi dapat memangkas biaya untuk meningkatkan rasio ROI. Yang kedua, manajer pusat investasi dapat mengurangi aktiva guna meningkatkan rasio ROI. Yang ketiga, manajer pusat investasi dapat meningkatkan omset penjualan dengan sendirinya dapat mengontrol laba bersih. Keuntungan ROI yang pertama, mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer investasi. Yang kedua, mendorong efisiensi biaya. Yang ketiga, bisa mengurangi investasi yang berlebihan. Demi meningkatkan rasio ROI supaya kinerjanya dianggap bagus, manajer pusat investasi dapat memangkas biaya yang dalam waktu jangka pendek tidak berpengaruh terhadap kontinuitas perusahaan, tapi jangka panjang sangat merugikan perusahaan. Contoh, pemangkasan biaya iklan, pemotongan insentif salesman. Yang kedua, manajer pusat investasi bisa meningkatkan omset penjualan dengan cara mengurangi harga jual tapi mengurangi kuantitas bahan dengan cara mengubah kemasan atau mengurangi kualitas bahan. Yang kedua, residual income RI atau economic value added atau EVA. EVA merupakan laba yang dihitung dari selisih antara laba bersih dikurangi dengan biaya modal yang diperhitungkan atas investasi. Ukuran kinerja manajer diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan rupiah RI atau EVA yang sebesar mungkin. Rumus EVA. EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal. Beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan. EVA sama dengan modal yang digunakan dalam kurung ROI dikurangi biaya modal. Keuntungan dari EVA, yang pertama, divisi yang investasinya sebanding mempunyai sasaran laba yang sama. Yang kedua, aktiva yang berbeda dapat dibebani persentase biaya modal yang berbeda, mendorong manajer divisi untuk melakukan investasi yang dapat menghasilkan RI sebesar mungkin. Yang ketiga, EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Kemudian ada kelemahan dari EVA. Yang pertama, sulit menentukan biaya modal secara objektif. Yang kedua, EVA jarang dipakai dalam praktik. Yang ketiga, EVA hanya mengukur salah satu keberhasilan tujuan bisnis. Sekian, terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, selamat malam.